Ini tadi aku udah live sih 2 kali gitu. Jadi karena masih nunggu Tegar, jadi aku cancel. Dan tadi yang kedua itu HP ku kayak nutup sendiri gitu loh IG-nya. Terus makanya ini aku ulang lagi. Hai Mbak, Halo, akhirnya, aduh, akhirnya pusing ya, nyari tombol liftnya. the struggle is real ya. Tampilannya beda, Iya, tampilannya beda soalnya. ya tampilannya ini loh. Sekarang tuh kayak misalnya kita apa ya, upload story gitu, terus nanti tuh kameranya di pojok kiri atas tuh, Gar. Itu di situ dan Oh, kiri atas itu kayak emang kalau nggak terlalu kayak nggak tahu, iya, padahal nggak diupdate nggak di apa terus kayak berubah sendiri gitu. iya. Soalnya aku kan biasanya langsung nemu lift gitu kan. Nah ini kok Hmm, nggak ada di cari gue. iya iya tadi aku juga Aduh. bengong gitu loh, ini di mana sih, aku tadi sempet nyari kan, ternyata di atas, ternyata di kiri atas, di pojok kiri atas itu. Oh, ada ya tombol liftnya ya. Heeh, kan kiri atas terus nanti dipencet itu tuh kamera, kayak kamera biasa gitu, Heeh. terus nanti ada tombol liftnya digeser ke kanan gitu loh, Gar. Iya, 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 iya. Jadi memang Beda soalnya. tadi udah tak hapuskan story-nya gitu, karena kalau nggak ada story-nya tuh langsung ke kamera gitu. Cuma kayaknya tetap sama deh, karena dulu kayaknya gesernya ke kiri, sekarang kok ke kanan gitu. Aku juga bingung. Gitu. Nah, ini hari ini kita mau ngelanjutin yang kemarin ya, Gar. Tapi waktu kita cuma 30 menit. Kata waktu kita cuma 30 menit karena kemarin udah sempet kita Eh, bahas. Gimana gimana? nggak, sorry ya kalau agak putus-putus soalnya ini tidak mendukung jaringannya. Ya Oh next, gitu. oke lah Mbak. Ya Kita lanjutin yang kemarin. Lanjutin yang kemarin deh. oke. Nah, Ini kayak mana 30 sih menit kita? Aku semoga lupa lah. informasinya udah Silakan, silakan Mbak, dilanjutkan. pasti kok. Mm-mm. Kemarin sampai mana ya? Pokoknya intinya Kita mulai di ngobrol soal dampak negatif dikit-dikit deh. Kalau saya ingatku. boleh, boleh. Itu Ya, malah silakan, aku silakan. karena ini mau dampak negatif apa dampak positifnya dulu. Sebenarnya kan kita cukup banyak diskusi soal apa positif Ya, impact dari ya. sosial media. Nah, eh, mungkin agak di highlight sekarang juga nggak apa-apa soal dampak positif sedikit aja. Habis itu kita move ke apa mm-mm, negatif impactnya mm-mm, sosial mm-mm, media. mm-mm, mm-mm. Silakan, silakan, silakan. Mhm. Jadi kalau kemarin kan kita udah sempet bahas ya, jadi manfaat media sosial untuk teman-teman difabel itu sangat beragam gitu. Jadi nggak apa namanya, tanpa kita menutup mata terhadap dampak negatifnya, dan nanti kita juga akan obrolin sedikit gitu. Nah, Mm-mm. kalau yang kemarin kita bahas itu kan media sosial itu memberikan ruang ekspresi gitu, ruang ruang untuk ruang eksistensi buat teman-teman difabel gitu. Jadi kalau dengan adanya media sosial, teman-teman difabel bisa ikut menyuarakan kayak concernnya, terus misalnya ada isu-isu tertentu mereka juga bisa memberikan pendapat kayak gitu. Terus juga media sosial itu memberikan teman-teman difabel itu kayak apa ya, bisa membentuk komunitas gitu. Jadi komunitas yang punya visi dan misi yang sama gitu, sehingga jangkauannya pun jadi luas gitu loh, Gar. Karena kan kalau di media sosial itu kan nggak terbatas ruang dan waktu ya, jadi kayak bisa mengumpulkan komunitas dari mana aja gitu untuk membahas misalnya kayak isu-isu difabilitas kayak gitu. Dan itu kayak create a sense of empowerment gitu loh lewat media sosial gitu, karena kita bisa ketemu orang-orang yang punya kepentingan yang sama, kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama, intinya kayak gitu. Jadi ada sense of solidarity itu. Misalnya karena ada media sosial jadinya terbangun sense of solidarity gitu. Terus kemarin juga apa sih, media sosial itu juga bisa menjadi education source, education source, information source kayak gitu. Jadi
Kayak yang kemarin Tegar contohkan gitu, Tegar dapat info-info tentang beasiswa itu dari sosial media gitu. Dan sekarang teman-teman difabel juga bisa mendapatkan info-info tentang beasiswa, terus info-info pelatihan kerja itu juga lewat media sosial gitu. Nah, terus yang kemarin belum sempat dibahas itu adalah uh, media sosial itu juga berperan untuk kayak dispel the stereotype gitu loh, dispel the stigma gitu. Jadi ini banyak sih literaturnya gitu. Mungkin teman-teman bisa cari gitu di apa namanya di internet gitu. Banyak sekali apa literatur-literatur yang membahas tentang kayak peran sosial media itu untuk membangun campaign anti stigma gitu. Dan bahkan di Australia, di New Zealand sih aku yang baca itu, tapi ini untuk difabilitas mental gitu. Jadi waktu itu ada campaign, bukan campaign, campaign plus mereka menggunakan Facebook itu untuk apa ya? Untuk membahas tentang media-media yang cenderung diskriminatif gitu. Jadi mereka di situ kayak mengkritisi media-media yang masih diskriminatif, terus mereka memberikan contoh baiknya gimana sih biar nggak diskriminatif kayak gitu. Nah, terus juga ada yang bikin blog juga di Swedia apa ya, itu ada komunitas juga, ini masih difabilitas mental gitu. Jadi uh, mereka bikin blog gitu, dan blognya itu ya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman teman-teman difabel gitu, terus di share ke Facebook, ke Twitter kayak gitu, ke Instagram gitu, dan ternyata itu engagementnya tinggi gitu. Ternyata orang-orang jadi makin aware gitu dengan adanya blog itu gitu. Jadi uh, itu tadi, jadi dia media sosial itu memberikan apa ya, sedikit banyak berperan juga untuk kemudian memunculkan campaign gerakan-gerakan gitu untuk combating apa ya stigma gitu, terutama khususnya untuk teman-teman difabel gitu. Itu sih Gar, kalau dari Mm-mm. aku ya. Dan ini ya stigma itu kan banyak banget ya gitu, dan salah satunya adalah biasanya banyak banget kan di media dulu di mainstream media itu banyak banget kayak penggambaran teman-teman difabel itu dengan excessive charity gitu, dan kita pernah bahas ini juga kayak gitu. Dan dengan adanya media sosial ini kita bisa membantu agar apa ya, excessive charity itu tergantikan gitu loh dengan kemudian pandangan yang lebih humanis kayak gitu. Nah, apa namanya, dan misalnya nih, tadi aku menarik sih, aku baca di salah satu jurnal. Jadi apa namanya, salah satu fungsi dari media sosial itu adalah untuk mengangkat isu itu ke mainstream media gitu. Jadi kan kadang mainstream media itu hanya memilih berita-berita yang dianggap mungkin punya nilai jual kayak gitu kan. Nah, Persis. media sosial ini bisa membantu apa ya, membantu teman-teman difabel untuk mengangkat isu, kemudian akhirnya mainstream media itu mengangkat isu ini kayak gitu loh. Jadi kayak Oke. gimana dulunya nggak mungkin gitu, sekarang bisa gitu karena adanya media sosial gitu. Jadi Iya, selain iya, iya. kayak membangun apa ya, membangun kayak interaksi antara teman-teman difabel, juga itu tadi membangun apa ya, Hmm. interaksi juga ke mainstream media agar isunya itu diangkat juga ke mainstream media gitu. Gitu gitu Iya, gitu. iya, 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 Gimana iya, iya, kita iya, iya, iya. mau nambahin? Enggak nambahin. Emang ini kalau kita Kan mau, eh, kalau negative side itu aku kemarin sempat baca juga sih. Jadi eh, kita kan apa, nggak mungkin ya media sosial ini hanya menawarkan positif side aja, tuh nggak mungkin gitu. Pasti ada negatif side-nya. Dan eh, ternyata banyak pihak juga yang mengatakan bahwa kan teman-teman difabel itu di dunia nyata sudah tereksklusi kayak gitu. Nah, di sosial media ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka itu juga akan tereksklusi gitu. Nah, tapi aku belum kemudian menemukan kayak apa ya namanya, contoh konkretnya itu kayak gimana gitu loh kan. Mungkin kita ya, 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 ya. kayak gitu. Kalau aku mungkin Tereknya ada satu, bukan apa ya, ini satu pandangan eh apa ya, sangat subjektif sih. Tapi gini, mm-mm, eh
Aku melihat ya sosial media itu adalah alat sih. Jadi namanya alat tuh kan bisa digunakan untuk hal yang baik Mm-mm, ataupun hal yang mm-mm, buruk. Nah, dalam konteks campaign mungkin bisa jadi itu satu hal yang baik karena ada satu alternatif media yang bisa digunakan. mm-mm, Tapi on the other hand, eh, negatif side itu bisa muncul ketika orang itu sudah sangat apa ya, self denial. Misalnya begini, sebenarnya kan kalau kalau ini agak berat sih. Ngomongin ya, sosial media ini sebenarnya kan satu satu alternatif yang baik dalam konteks demokrasi kalau mm, orang-orang itu udah punya pandangan yang baik gitu. Tapi kalau belum, ini bisa jadi bahaya karena mm, eh, ini bisa jadi sarana yang baik untuk menyebarkan informasi yang tidak benar gitu. I see. Itu Nah, satu kelemahan. nah, contohnya gini. Mm, Ini aku sendiri yang ngalamin so. Aku waktu itu pernah post satu campaign, eh, mm, satu kritik mungkin karena ada satu fasilitas publik yang pembangunannya itu nggak tepat. Waktu itu kalau nggak salah adalah Guiding Block yang mengalah ke Selokan. Kayaknya aku udah pernah cerita ini. minggu Nah, lalu nggak sih kan nah, kita. iya Mm, iya, aku cerita ini kan waktu itu aku bilang bahwa orang-orang tuh responnya mayoritas positif. mm, Ribuan like, ratusan komen, itu artinya kan orang aware gitu ya, dan mayoritas positif. Tapi ada nih satu dua kardus yang nggak paham, itu satu dua kardus yang nggak paham. Ini komen gini, itu beneran nggak? Satu yang pertama, yang kedua, emang itu apaan ya? Gitu coba. Dan udah jelas-jelas aku kasih disclaimer ini guiding block buat jalan teman-teman di Fabel Netra. Kalau dibangunnya ngarah ke selokan ini bahaya. Komennya ya, mm. kardus itu ngomong itu apaan gitu. Dan ujungnya kayaknya ya ada yang nge-report. Waktu itu aku post di Line karena waktu itu aku masih cukup aktif di Line. Mm, Ada orang yang report postku dan post yang dapat perhatian publik yang luas itu akhirnya hilang karena dilaporin nggak tahu oh sama siapa. iya 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 iya. Padahal ini kan campaign yang aku bikin ini bagus dan ini benar-benar terjadi di salah satu kota itu. Akhirnya Hmm, post itu hilang. mm, 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 Iya, mm, emang nah masalah ya, itu tadi kan makanya aku bilang kalau sosial media itu kayak alat gitu. Kalau digunakan untuk hal yang baik ya baik, kalau yang buruk ya buruk ya. Misalnya tadi kalau buat campaign tapi di bawahnya ada kardus komen habis. mm, mm, mm. Nah, nah, iya, iya, itu karena ini ya, Gar. Maksudnya media sosial ini tuh benar-benar jangkauannya luas gitu dan semua bisa mengakses gitu. Nah, Hmm. eh, yang udah aku bilang kita kan apa dengan media sosial ini kita bisa punya ruang ekspresi gitu. Tapi orang lain itu juga punya ruang ekspresi dong, Kak. Jadi Hmm. caranya tuh apa ya? Makanya sangat-sangat perlu apa ya? Edukasi itu penting banget. Edukasi itu penting banget gitu. Jadi selain media sosial ini menjadi sumber edukasi, sebelum mengakses media sosial itu juga perlu edukasi gitu. Nah, Sayangnya itu yang kemudian dilewatkan kayak gitu loh. Jadi ya udah gitu karena ini penggunaannya secara masif gitu. Jadi orang itu melewatkan part itu gitu. Jadinya ya udah kita mau media sosial tuh emang tidak tersaring gitu ya. Jadi mau nggak mau kita mengimbangi gitu loh. Karena ya memang misalnya di media sosial pasti kita banyak banget kan nemuin kayak misalnya artikel-artikel kemudian bilang kayak gini, memportrait teman-teman difabel itu sebagai objek yang perlu dikasihani. Misalnya kayak gini nih, kayak eh hebat gitu, hebat dia memenangkan teman misalnya teman tuli memenangkan kontes ini bla 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 gitu. Seakan-akan ah, menang itu tuh kayak suatu yang kayak itu tuh kayak jarang banget terjadi dan itu
sangat ya, perlu diapresiasi. Itu pasti kita menemukan apa konten-konten kayak gitu. Nah, kita sebagai orang yang paham kayak gitu, kita juga pengguna media sosial, kita harus bisa mentakel eh, itu kayak gitu loh, enggak. Jadi kita juga memproduksi konten-konten yang bermanfaat kayak gitu. Kita memproduksi konten-konten yang kemudian eh, apa ya, tidak mengamini konten-konten eh, penuh penuh belas kasihan kayak gitu loh, Gar. Itu eh, sendiri eh, juga nah, kalau iya sosial media ini banyak banget orang yang mengakses kayak itu dan kita dan pemerintah sendiri pun juga belum punya regulasi yang jelas nggak sih, maksudnya siapa-siapa yang kemudian mengakses kayak gitu tuh batasannya masih sangat apa ya, kayak blur gitu nggak sih. Jadi iya, 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 dari kita sendiri gitu itu back to kayak iya, 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 individunya apa gitu, dan kita memang tidak bisa kemudian apa ya, eh apa kayak kayak gitu tuh, hal-hal kayak gitu tuh, kardus-kardus kayak gitu tuh pasti ada. Ya, banyak gitu kadang kalau mau emosi tuh ya gimana, iya, karena memang ya itu realitanya kayak gitu. Jadi aku sih sangat mengapresiasi kayak kemudian solider kayak gitu. Terus apa ya, media-media yang kemudian fokus untuk memproduksi konten-konten terkait difabilitas kayak gitu dengan sudut pandang yang menurutku sudah sangat humanis dan sudut pandang yang udah di jalannya, udah di tracknya kayak gitu. Itu menurutku perlu lebih banyak lagi media-media seperti itu kayak gitu. ya udah bikin lah Mbak besok-besok. Mm-mm. Iya, iya, aku ini sih kita Eh, bikin, aku iya eh, kayak gitu. Sebenarnya ini sangat dirimu yang bikin, aku jadi jurnalisnya aja. oh gitu. Ini loh Gar, kayak mungkin kita bisa bikin ya kayak aku sangat tertarik sih tadi ketika aku membaca salah satu kayak literatur gitu. Sebenarnya campaign anti stigma misalnya contohnya kayak gitu. Itu sebenarnya tidak usah perlu ribet gitu. Kita tinggal bikin aja kayak pesan-pesan kayak gitu dalam satu media kayak gitu. Yang intinya misalnya kalau yang kemarin tuh aku baca itu yang kayak selama COVID ini kan banyak banget kan stigma ke orang-orang yang kena COVID dan juga tenaga kesehatan kayak gitu. Dan ada orang tuh yang bikin campaign itu tuh intinya bilang kayak gini, COVID aja itu nggak memandang apa, COVID aja tuh nggak diskriminatif loh, dia bisa nggak ngenain siap apa ya, intinya kayak COVID itu nggak diskriminatif, kok kamu diskriminatif kayak gitu loh, Gar, intinya kayak gitu. Cuma Hmm. dia kalimatnya Hmm. nah, itu mungkin kopinya nanti kita bisa diskusiin bareng-bareng gitu, gimana sih bikin kopi yang sebenarnya sederhana tapi itu bisa ngena gitu ketika dipublikasikan kayak gitu. Terus Iya, iya, iya. jujur nih aku maksudnya aku masih selain yang kardus-kardus tadi ya gitu, ada lagi nggak sih pengalaman yang kayak ini maksudnya dari sisi negatif media sosial gitu, karena kalau yang aku baca kemarin itu ya banyak-banyak tuh belum ini loh Gar, belum apa Iya, aksesibel. kalau pengalaman, iya, kalau soal aksesibilitas, iya, ya itu apa negatif side bahwa semuanya nggak aksesibel. Tapi kalau itu sebenarnya kan soal platform ya. Cuman kalau kalau Iya. soal soal pengalaman buruk, ya aku ada sih. Cuman kayaknya itu nggak penting buat dibicarain di sini karena diserang buzzer gara-gara politik kan nggak penting buat dibahas di sini ya sebenarnya. Iya, tapi Iya. intinya itu sebenarnya Eh, intinya ini memang kurangnya edukasi ya Kak. Tadi barusan banget aku tuh kayak lihat berita tadi sebelum live ini gitu di Metro apa ya itu kayak gini. Jadi ternyata pengguna media sosial di Indonesia tuh banyak banget, literally banyak banget, bahkan sampai 150 juta apa ya. Pokoknya banyak banget lah. Nah, sekarang pemerintah itu sudah mulai kayak concern juga ke situ dan mau ada batasan usia gitu loh, siapa yang bisa mengakses media sosial kayak gitu. Mungkin itu apa ya? Aku nggak tahu itu bisa menjadi angin segar apa nggak, aku nggak ngerti gitu. Cuma intinya tetap tetap ya harus ada edukasi terlebih dahulu gitu. Makanya kita selalu diingatkan Kak, bahwa kita harus pintar bermedia sosial gitu. Dalam arti eh, ya nggak cuma bermedia sosial, nggak cuma menyampaikan opini dan sebagainya, tapi
opinimu itu kira-kira kira-kira mengandung kayak apa namanya, misalnya kayak kebencian nggak kayak gitu, akan menyakiti pihak-pihak tertentu nggak kayak gitu. Opinimu itu opinimu itu apa namanya, udah kamu pikirkan matang-matang belum sebelum kamu share kayak gitu. Jadi ya bermedia sosial sih, tapi kamu harus cerdas dan bijak intinya kayak gitu. Karena kalau kemudian kita melarang orang, apalagi belum ada aturan yang jelas terkait itu kayak nggak mungkin gitu. Jadi intinya kayak kita perlu apa ya, intinya memberitahu halayak gitu bahwa bermedia sosial itu nggak cuma bermedia sosial, tapi kita harus cerdas dan bijak dalam bermedia sosial gitu. Wis, luar biasa, luar biasa, Enggak, luar enggak sih. biasa. Apa sih? Lo, lo, iya, sepakat, 100% sepakat, iya, 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 Ya iya, memang iya, iya. kardus gitu. Pusing dah gue emang itu salah satu, dan ya ya gitu. Aku sih sama kardus-kardus itu. Perlu Iya, aku kayaknya tuh perlu kita ikut jadi salah keinget satu ini, apa, gitu ya. tahun lalu, eh jadi ada pas pemilu kan tahun lalu tuh ada isu bahwa Mm-mm. difabel mental yang apa namanya, banyak orang sebut, ini maaf banget bahasanya kasar, orang-orang nyebutnya orang gila itu nggak punya hak Mm-mm. pilih dalam pemilu. Nah, padahal situasinya tidak sesederhana itu. Nah, waktu Mm-mm. itu banyak orang, ya ini kardus-kardus lagi, selain di media mainstream, di media sosial itu disebar. Mm-mm. Uh, uh, Padahal situasinya nggak sesederhana itu, dan diksi yang Mm-mm. dimaksud orang gila itu nggak tepat. Nah, maksudku adalah uh, lagi-lagi ini bukti bahwa selain jadi alat untuk campaign, ini juga bisa jadi satu alat untuk apa ya, meng- ya mendiskreditkan kelompok tertentu juga bisa, dan Apa ya, manipulasi, bukan manipulasi sih, apa ya, kayak malah memojokkan gitu ya intinya kayak gitu. iya, 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 Mm-mm. iya, persis. Iya, iya. Bagaimana itu dilihat dari sudut pandang komunikasi? Silakan dijelaskan, Mbak. Aduh, aku malah jadi ya kalau dilihat dari sudut kasih ya intinya tetap apa ya, maksudnya gini, seperti eh sederhananya lah, Gar. Maksudnya ketika misalnya ada campaign campaign ya, campaign politik lah intinya kayak gitu, ada kandidat Nah, satu, ada dua, mereka kan oke. pasti sama-sama ingin terlihat bagus gitu di media sosial gitu, jadinya mereka akan mengunggulkan mereka sendiri, sedangkan dia akan menjatuhkan orang lain kayak gitu, Eh, menjatuhkan lawan politiknya kayak gitu, intinya kayak gitu. Dan itu apa ya, itu misalnya nih, dan itu sebenarnya udah tersetting sih, maksudnya gini loh, dalam arti misalnya aku tim kampanyenya kandidat A kayak gitu, otomatis aku akan membuat strategi komunikasi untuk agar si kandidat A ini bisa membangun self branding yang kayak bagus banget gitu, menarik gitu, yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia intinya kayak gitu. Nah, sedangkan aku akan sebenarnya itu jadi black campaign ya kalau kita menjelekkan orang lain gitu. Cuma iya, intinya adalah di sosial media itu, di media sosial itu pasti kita ingin terlihat baik gitu. Kita ingin terlihat baik, kita akan membangun branding yang sesuai yang kita inginkan kayak gitu. Apapun lah gitu. Aku aja menemukan kayak beberapa teman, terus beberapa orang yang aku kenal gitu, yang kemudian mereka itu sebenarnya A gitu, tapi karena tuntutan, mungkin mereka tuntutan karena harus bikin self branding itu, jadi mereka akhirnya menampilkan di sosial media jadinya B gitu. Padahal in real life aku taunya mereka tuh A kayak gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, kalau hmm. untuk temen-temen yang Itu bukan misal aku ya temennya berarti. Ah.
Nah, terus yang kamu bilang tadi gitu, ada segelintir orang yang kemudian apa ya, memojokkan, mendiskreditkan teman-teman dari difabel mental kayak gitu. Itu pasti ada segelintir orang kayak gitu. Seperti aku bilang kayak gitu, itu pasti ada gitu. Karena mungkin mereka punya tujuan tertentu gitu. Mereka mereka tuh masih belum tahu gitu bahwa sebenarnya situasi yang dialami teman-teman difabel mental itu kompleks kayak gitu. Itu nggak tahu gitu. Jadi Iya, pasti ada iya, 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 iya. gitu gitu. Dan Tapi ini sih, sini sih, kalau di sisi lainnya, ini Mbak, kalau aku membaca situasi gimana? politiknya kayaknya sih kayak yang dirimu bilang tadi loh, Mm-mm. eh bahwa karena situasinya dalam konteks politik, maka ini juga bisa jadi senjata buat menjatuhkan salah satu calon yang lain gitu. Nah, itu bisa jadi. Lewat hal itu gitu. Jadi kayak Hmm. orang kayak apa ya? Ya ini caranya buat menjatuhkan gitu. Let's say gini lah. Ini kok kasarnya kok orang gila lu bolehin milih sih. Mm-mm, Ini pasti mm-mm. buat nguntungin lu ya Nah, gitu. iya, Kan gitu. iya itu. Nah, nah Mm-mm. bahayanya kalau ini dibaca sama orang, kalau kita bacakan oh ini kardus nih yang posting gitu, tapi kalau orang yang nggak paham lainnya ikut baca, tambah banyak kardusnya. Nah, iya, 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 karena Eh, ya, ya, karena memang aduh aku kok jadi kayak apa ini terchallenge ya. Maksudnya kayak itu kan pasti ada maksud dan tujuan di situ kayak gitu dan kita kita sendiri yang kemudian dekat dengan maksudnya kita di organisasi yang dekat sama teman-teman dengan isu-isu difabilitas itu pasti kita juga akan aware kan. Tapi kan kalau orang yang nggak tahu kan pasti tersulut kan, terprovokasi kayak gitu. Nah, ya ini sebenarnya salah satu situasi yang bisa dimanfaatkan oleh calon sih untuk kemudian kayak menjatuhkan gitu. Sebenarnya ada banyak hal gak cuma itu aja kayak gitu. Ada banyak hal yang kemudian dipakai untuk menyerang kayak gitu tuh ada banyak kayak gitu. Dan ya lagi-lagi kalau kalau menurut aku itu tuh the matter of education kayak gitu. Jadi memang orang-orang yang kemudian nggak paham ini kan mereka tidak cross check lagi kayak gitu, tidak cross check lagi kebenarannya seperti apa gitu. Makanya yang seperti yang aku bilang itu cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Artinya kita tuh nggak bisa langsung menelan mentah-mentah informasi yang kita terima kayak gitu. Kita harus cek and recheck lagi itu benar nggak sih kayak gitu. Benar nggak sih kalau teman-teman difabel mental itu apa tidak bisa menggunakan hak pilihnya kayak gitu. Uh, ya, kita harus apa ya maksudnya tidak kemudian menerima satu source aja tapi kita harus bisa mengcompare itu dengan source lain gitu nah apapun ya, nah kayak gitu loh bertanya dengan pihak itu lain itu kalau kita Mbak. nah iya nah masalah Ya. kita kan apa ya aku juga kemudian uh, mengelak masih banyak masih banyak orang yang kemudian ya udah Pak melihat melihat satu informasi itu dijadikan pedoman terus menerus kayak gitu bahkan setelah eh, nah apa ya kalau aku lihat tuh satu apa ya pemerintah kemudian aku juga beberapa kali lihat gitu di Instagram kayak gitu orang-orang tuh sudah mulai kayak apa ya memberikan kayak instruksi bukan instruksi tapi kayak memberikan tips bermedia gitu intinya salah satunya adalah kita harus cek kebenaran dari berita tersebut kayak gitu dan apa namanya dan kita nggak bisa menelan mentah-mentah satu source satu sumber informasi kayak gitu kita harus belajar lagi nah itu apa ya gimana ya maksudku Indonesia tuh sangat luas kayak gitu dan pasti masih banyak orang-orang yang belum eh, apa ya belum paham tentang ini harus ngecek dan lalala kayak gitu. Menurutku ini salah satu PR besar sih karena kedepannya media sosial ini menurutku akan terus dipakai, terutama di apa namanya di pandemi kayak gini itu tuh pasti akan terus dimanfaatkan kayak gitu loh. Nah, menurutku ini salah satu PR terutama PR kita, PR pemerintah kayak gitu untuk memperhatikan bahwa media sosial ini ya tidak bisa kemudian ya udah
dijarke wae ngono wis kayak gitu aja kayak gitu. Mhm. Perlu ada regulasi yang jelas gitu mengatur siapa saja yang bisa mengakses media sosial. Kemudian ketika mengakses itu apa saja yang perlu mereka tahu kayak gitu. Misalnya di media sosial itu pasti ada hate speech kayak gitu. Sebisa mungkin mereka nggak memproduksi head speech gitu. Mendingan diem aja lah daripada nggak ada sesuatu yang baik yang bisa disampaikan kayak gitu. Nah terus di media sosial itu pasti ada hoax gitu. Jadi teman-teman yang mengakses itu juga harus paham gitu bahwa kita nggak bisa berpacu sama satu source gitu. Harus cek dan dicek lagi gitu. Nah, ya kayak gitu sih maksudku ke Ya, depan ya, itu ya, ya, ya. pasti akan banyak dimanfaatkan gitu. Jadi perlu ada aturan yang Eh, dan merata sama intinya. ini Edukasi aku keinget satu hal lagi, Mbak. Jadi, apa-apa. nah, ini buat si Malkama sih. Jadi dalam satu hal orang itu mau campaign isu difabel, eh, Apa-apa. tapi jadi gini-gini, ada misalnya ada orang mau campaign isu difabel, tapi eh, ya campaign itu bagus. Cuman yang jadi masalah adalah campaign itu digunakan untuk kepentingannya dia. Misalnya Oh, gini, jadi let's kayak say dalam perang konteks gain politik ya. misalnya dia ngomong A B C D soal difabel, cuman itu digunakan sebagai kepentingan elektoral sesaat. Nah, ada Mm-mm. yang kayak gitu masalahnya. Ya pasti ada lah, Eh, pasti. ada. Nah, maksudku gini, itu salah satu sisi yang dulu dulu kan gini, dulu orang itu nggak bisa semudah itu gitu buat buat campaign isu difabel, memanfaatkan ya itu akhirnya jadi komoditas sih. Uh, Nah, iya itu pasti hmm, ada yang kayak gitu. Kemudian menggunakan uh, isu difabilitas ini untuk kayak personal gain gitu. Itu pasti ada gitu. iya, Dan iya, 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 itu salah iya, satu iya, fakta iya. yang cukup memprihatinkan sih karena biasanya orang yang menggunakan isu ini kampanyenya segar. Maksudnya kampanyenya bagus tuh intinya kayak apa ya? Harusnya Ya, teman-teman difabel ini pandang uh, ya, humanis gitu, nggak bukan ya, dari bener, kayak gitu-gitu. Tapi sepakat. ternyata Iya, ya kayak iya. gitu. Tapi ya udah Wah selesai sampai situ aja. menarik sih. Aku belum. Kalau dia udah Mm, selesai sampai misalnya selesai pemilu, ya udah selesai. Ya itu kan berarti artinya buat kepenting. Kecuali sustain ya, kecuali sustain. Nah, setelah dia terus melakukan hal yang sama, nah itu beda Dan lagi. sebenarnya ini eh, jujur itu nggak hanya pakai isu difabilitas loh. Banyak banget Iya isu yang banyak, kemudian banyak. Iya bahkan isu banyak memang. kemudian anak perempuan itu bisa juga dipakai untuk menarik perhatian pemilih kayak gitu. Itu gitu dan apa ya? Mm-mm. Intinya kan sebenarnya isu-isu apa ya kaum marginal nggak sih Gar kayak Iya, 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 iya. sama dia diangkat seakan-akan dia concern tapi kalau udah kepilih ya wes kayak gitu Iya. nggak Dan kalau ngurusin. udah nggak kepilih pun udah gitu loh. Iya makanya nah itu ya dan apa ya Mm-mm. kadang kita perlu kayak ini loh kayak aku apa ya bahasanya kayak kemudian ya pasti kayak gitu ada sih kayak tidak bisa memungkiri bahwa kayak gitu tuh pasti ada gitu tapi Iya, iya, iya. aku bingung jujur aku bingung karena aku tiba-tiba kayak apa ya berusaha mencari contoh nyatanya itu kayak gimana dan ya memang banyak gitu karena orang-orang tuh ketika mau dipilih menggunakan isu-isu kaum marginal untuk kepentingan sendiri kayak gitu dan ya kalau dari aku nggak tahu sih dari sisi regulasi kayak gimana tapi dan sebenarnya kalau campaign itu bagus kan dia tidak dilarang juga Togar tahu nggak sih jadi ya sebenarnya Iya, juga nah itu. cukup Nah itu. karena campaignnya bagus jadi dia tidak akan dilarang juga tapi nanti realisasinya nggak ada gitu dan tidak ada orang yang kemudian mempertanyakan kayak gitu Benar sekali. itu Susah sih ya memang. itu susah karena
kecenderungannya orang-orang yang campaign itu kayak gitu. Bahkan aku tuh pernah ya lihat kayak parah banget sih ini aku lihat di berita. Jadi ada orang yang kayak ini terlepas dari isu-isu kaum marginal sih. Jadi dia tuh kayak ngasih tanah buat kuburan kan. Terus habis itu pas pemilihan, nah pas nggak kepilih tuh tanahnya diminta lagi coba masa mayatnya kayak Aduh, aduh. mayatnya suruh ngambil serius Eh, sampai shock gitu loh sampai segitunya gitu loh Gar. Maksud iya, 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 iya. alat itu Aku baru tahu nih, bagus nih, bagus nih. iya itu Aduh, aduh. tuh shock banget pas lihat berita tuh wah parah nih gitu sampai dia ngambil Ah, nggak kepilih dia merasa kayak lu udah gue kasih tanah tapi nggak pilih ah. nah kayak gitu loh Gar bahkan hal-hal yang mungkin Aduh, nggak aduh, aduh. di luar nalar kita aja tuh ada kayak gitu apalagi Iya, menggunakan itu gak masuk akal sih. iya Aduh. itu yang apa ya yang bagi mereka bisa menarik banyak perhatian itu pasti pasti apa namanya pasti akan mereka lakukan sebenarnya orang-orang yang melakukan campaign apalagi di masa-masa kayak kemudian pemilihan umum dan lain-lain itu segala cara dipakai gitu loh maksudnya ya untuk tadi yang aku bilang kayak dia akan membangun branding bahwa dia aware terhadap isu-isu yang banyak diperbincangkan, isu-isu kaum yang ketertinggal kayak gitu-gitu loh. Jadi maksudku Iya, yang tidak diperhatikan misalnya kayak orang-orang yang di remote areas kayak gitu katanya mau memberdayakan atau apa kayak gitu-gitu kan kayak gitu. Jadi ya iya, gitu iya. sih aku Iya, iya. itu Oke, segala oke, cara oke, di oke. Siap, siap. Menarik, gitu. menarik. Cuma aku tanya ya gimana mentakel itu, gimana kayak kemudian kayak kita fight Iya. campaign kayak gitu. Aku Aku juga masih belum kayak kepikiran caranya, Pak. soalnya itu biasanya adalah orang-orang yang punya power yang besar kayak gitu dan secara hukum mungkin tidak melanggar ya maksudnya mereka akan campaign Ah, ya apapun memang enggak sih sebenarnya. ya nggak melanggar dan kemudian ketika nggak direalisasikan pun tidak ada orang yang mempertanyakan pun kalau mempertanyakan tuh kadang loh kemana janjinya gitu tapi biasanya suaranya itu Iya, akan iya, iya. hilang di telan bumi gitu karena nanti akan tertutup lagi dengan campaign dia semasa Yang memimpin lain, itu ah, masa memimpin dia akan iya. menampilkan tentang achievementnya nggak mungkin kan dia menampilkan kayak janji-janji palsunya kan nggak mungkin Eh, kayak nah Iya, itulah aku memandangnya sebenarnya itu masih kayak iya, 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 iya. intinya kalau ada campaign yang bagus oke kita contoh mungkin kita bisa apa ya intinya kayak kita bisa Iya, iya, melihat itu iya. ambil sisi positifnya kemudian ya ini positif berusaha positif thinking aja ya kayak oh itu campaignnya Iya. bagus kayak orang-orang yang memang concern di isu itu mencoba untuk bukan mereplikasi tapi kayak oh ya udah kita bikin campaign kayak gitu tapi yang lebih sustain kayak gitu misalnya kayak gitu aja sih gitu kalau kita kita mengharapkan sama orang-orang yang cuma cari nama itu paling gak akan bertahan lama kayak gitu. Siap, 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 siap. Thank you, Mbak. Ini udah setengah jam nih. Nggak Lebih kerasa. Oh ya, udah lebih lah ya. Yaudah, 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 yaudah. Sip, sip, iya, sip, ya. sip. Thank you. Makasih juga Thank buat you. waktu. Bye. Ya, Keren dan banget, keren banget. ya kamu lah yang keren. Bye. Dadah. Terima kasih. Dadah semua teman-teman. Yuk.